Halo Leonard, kali ini kita coba bahas tentang checklist audit internal laboratorium. Checklist audit internal laboratorium ini berisi daftar critical point bidang yang diaudit. Disiapkan oleh tim auditor sebelum pelaksanaan audit internal. Digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesesuaian aspek penting kegiatan lab yang akan diaudit. Pelaksanaan audit dapat dilakukan lebih sistematik dan terencana dan dapat berupa fishbone diagram. Daftar periksa ini membimbing menemukan bukti audit sesuai ruang lingkup dan tujuan audit. Daftar periksa mencakup kriteria audit, proses yang diaudit, auditi yang diwawancarai, rekaman dan dokumen yang ingin dievaluasi. Checklist audit ini memiliki kelemahan dan keuntungan. Kelemahannya adalah hanya sekedar daftar cetak. Bisa jadi hanya pertanyaan ya atau tidak. Tanpa daftar periksa, pertanyaan berikutnya akan terganggu dan jejak audit akan hilang. Ini akan menghambat inisiasi dan analisis proses. Jika digunakan berulang kali, pertanyaan menjadi kaku dan auditi sudah hafal. Keuntungannya adalah menjaga proses audit berjalan lancar, menjaga audit sesuai tujuan, acuan rekaman audit, mengurangi beban kerja selama audit, memastikan auditor simpan proses dalam pikirannya. Namun dalam pelaksanaannya, seorang auditor yang pemula, ini checklist sangat-sangat membantu. Mereka harus membuatnya. Tim auditor menyiapkan pertanyaan terkait critical point berdasarkan daftar periksa yang dibuat. Fokus pada apa? Apa ini menjelaskan lingkup penerapan sistem manajemen bidang yang diaudit. Persyaratan umum, persyaratan struktural, persyaratan sumber daya, persyaratan proses, dan persyaratan sistem manajemen. Termasuk pengambilan sampel dan pengujian. Berikutnya adalah siapa? Siapa ini menjelaskan jabatan dalam struktur organisasi sistem manajemen yang diaudit. Analis, penyelia, manajer teknis, manajer penunjang, manajer mutu, atau manajer puncak. Bagaimana? Bagaimana ini akan menguraikan tahapan penerapan kesesuaian kegiatan bidang yang diaudit dengan standar ISO 17025, spesifikasi teknis, metode, atau peraturan. Di mana? Ini tempat penerapan sistem manajemen bidang yang diaudit. Bagian administrasi, ruang preparasi, ruang timbang, ruang instrumen. Kapan? Waktu penerapan sistem manajemen bidang yang diaudit, saat sampling, saat penerimaan sampel, saat analisis, saat penyerahan laporan hasil. Kemudian mengapa? Ini merupakan alasan ketidaksesuaian penerapan sistem manajemen yang terjadi pada bidang yang diaudit dan dokumen. Acuan yang digunakan sesuai bidang yang diaudit, panduan mutu, prosedur, instruksi kerja, formulir, ISO 17025, metode, spesifikasi teknis, dan peraturan. Terakhir, rekaman. Ini merupakan bukti kegiatan penerapan sistem manajemen. Rekaman teknis, rekaman mutu, dan rekaman administrasi lab. Ini adalah contoh bagaimana kita membuat daftar periksa cara uji merkuri dalam air dan air limbah sesuai dengan SNI
989.78/2010 menggunakan AES. Dalam ruang lingkup, ini dinyatakan bahwa metode ini digunakan untuk penentuan logam raksa total dalam air dan air limbah secara spektrofotometri serapan atom uap dingin pada kisaran kadar 1-20 mikrogram per liter. Tahapan kritisnya ini apa? Analisis Hg total dalam air dan air limbah. Loh, kalau gitu, analisis Hg dalam air laut tidak masuk ruang lingkup ini. Gunakan peralatan AES uap dingin. Kisaran kadarnya 1-20 mikrogram per liter. Penilaian kesesuaian oleh auditor ini mayor, minor, atau observasi. Komentarnya apa? Dalam SNI tersebut, ini juga dinyatakan air bebas mineral. Air yang diperoleh dengan cara penggulingan atau proses demineralisasi sehingga diperoleh air dengan konduktivitas lebih kecil dari 1 mikrosiemens per sentimeter. Tahapan kritisnya, gunakan air bebas mineral yang memiliki konduktivitas DHL kurang dari 1 mikrosiemens per sentimeter. Kalibrasi konduktimeter. Dalam SNI tersebut juga dinyatakan, larutan pengencer adalah larutan yang digunakan untuk mengencerkan larutan kerja yang dibuat dengan cara menambahkan asam nitrat pekat ke dalam air bebas mineral sampai pH kurang dari 2. Dalam tahapan kritis kita harus lihat bahwa tambahkan HNO3 pekat ke dalam air bebas mineral yang memiliki DHL kurang dari 1 mikrosiemens per sentimeter hingga pH kurang dari 2. Di sini perlu kita buat catatan. 1,5 sampai 5 ml HNO3 pekat per liter air bebas mineral menghasilkan pH kurang dari 2. Komentar dari asesornya. Secara prinsip, ion Hg2+ akan direduksi oleh Sn2+ menjadi Hg. Selanjutnya, atom tersebut akan dianalisis kuantitatif secara spektrofotometri serapan atom uap dingin atau mercury analyzer pada panjang gelombang 253,7 nanometer. Tahapan kritisnya, uji kinerja AES, wavelength akurasi, dan absorption sensitivity sesuai dengan manual alat. Optimalisasi AES pada panjang gelombang 253 sampai 7 nanometer untuk pengujian Hg. Linearitas kurva kalibrasi. Ini tentukan persamaan garis lurusnya. Jika koefisien regresinya R lebih kecil dari 0,995, periksa kondisi alat dan ulangi pembuatan kurva kalibrasi hingga didapat nilai R lebih dari sama dengan 0,995. Di dalam tahapan kritis, kita gunakan Excel atau perhitungan dari peralatan AES untuk dapatkan regresi linear dan pastikan R lebih dari 0,995. Apa penilaian dari asesor? Pengendalian mutunya, gunakan bahan kimia berkualitas murni atau PA, Pro Analysis. Gunakan alat bebas kontaminasi. Gunakan alat ukur yang terkalibrasi. Dikerjakan oleh analis yang kompeten. Intersepsi lebih kecil atau sama dengan batas deteksi. Tahapan kritisnya ini, pastikan semua pengendalian mutu tersebut telah diikuti. Kemudian lakukan analisis duplo hingga diperoleh persen RPD lebih kecil atau sama dengan 20%. Dan lakukan kontrol akurasi hingga diperoleh persen R spike metrik 70% sampai 130%, dan untuk standar kerja 85% sampai 115%. Ini harus
dipastikan pada saat kita lakukan audit, apakah lab tersebut telah menerapkan batas-batas keberterimaan yang sesuai dengan SNI tersebut. Checklist audit ini bisa dilakukan dengan menggunakan fishbone diagram. Fishbone diagram ini sebagaimana di samping saya ini. Validitas hasil pengujian ini meliputi personelnya. Personel ini uraian tugas, tanggung jawab, kewenangan, kualifikasi personel tersebut, pendidikan, pelatihan, keahlian. Ini semua harus dilihat pada saat kita melakukan audit internal. Kemudian peralatan. Peralatan ini kalibrasi. Kalibrasinya kadaluarsanya. Bagaimana ketertelusurannya? Pengelolaan peralatannya. Perawatan, penyimpanan, penggunaan, pengecekan antara. Ini juga kita cek. Metode pengujiannya, pemilihannya. Apakah kesesuaian dengan sampel? Kesesuaian persyaratan pelanggan. Verifikasi data hasilnya seperti apa? Validasi data hasilnya bagaimana? Kemudian estimasi ketidakpastian. Perhitungannya, penetapan misurnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan dan pelaporannya seperti apa? Bahan kimia dan bahan habis pakai. Kualifikasinya. Kadaluarsa, rusak, larutan induknya. Pembuatan, konsentrasi, pelabelan, spesifikasi teknis, kita cek semuanya. Pengendaliannya, rekamannya. Kita lihat di dalam bahan kimia dan bahan habis pakai ini, pengendaliannya, koreksi kesalahannya, pencatatannya, pengamatan langsung. Begitu juga kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian, pemantauannya, suhu dan kelembapan, fasilitas, good housekeeping practice, pemenuhan persyaratan teknis, penanganan sampel, ini penerimaannya, penyimpanan dari kondisi normal, kaji ulang permintaan, pengelolaannya, yaitu pengkodean, pengawetan, penyimpanan, jaminan mutu, penggunaan CRM, kadaluarsanya CRM tersebut, keteraturan penggunaannya, kesesuaian metriknya, uji banding atau uji prosensi hasilnya seperti apa, pengendalian mutunya, yaitu persen R atau akurasi, presisi atau persen RPD, blanko, linearitas kurva kalibrasi, ini semua harus dicek. Terakhir, kita coba pelaporan. Pelaporan ini kita coba lihat penyampaiannya. Bagaimana transmisi dan formatnya. Verifikasi datanya, pengetikan, persyaratan metode, pemindahan data, persyaratan pelanggan, dan data hasil, validasi data, angka penting, satuannya, dan penandatangannya. Ini semua harus dikumpulkan informasi-informasi berdasarkan fishbone ini untuk mendapatkan audit yang lebih efektif. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.